Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Teman-teman, pada tanggal 4 Maret adalah Hari Obesitas Sedunia. Oleh karena itu, saya akan membahas sedikit tentang obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan dalam waktu yang cukup lama. Lalu, bagaimana sih cara untuk menentukan obesitas? Penentuan obesitas ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan antropometri, dan deteksi dini komorbiditas yang dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang terkait. Pemeriksaan antropometri untuk dewasa, di mana pengukuran berat badan dan tinggi badan dilakukan untuk mendapatkan nilai IMT atau indeks massa tubuh yang nantinya digunakan dalam menentukan derajat obesitas. Penilaian IMT menggunakan rumus IMT sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter persegi. Baiklah, bagi teman-teman di rumah, boleh mulai kita hitung IMT tubuh kita sendiri dengan rumus tadi ya teman-teman. IMT sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter persegi. Nah, nanti kita lihat dari tabel menurut klasifikasi WHO atau klasifikasi nasional, berat badan kita termasuk yang mana? Kalau misalnya klasifikasi WHO, ada berat badan kurang, berat badan normal, kelebihan berat badan, kemudian dengan resiko obesitas 1 dan obesitas 2. Namun berdasarkan klasifikasi nasional, ada 3 ya teman-teman, ada kurus, normal, atau gemuk. Nah, lalu bagaimana fakta data dari obesitas teman-teman? Di mana di dunia obesitas meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1980. Kemudian prevalensi kelebihan berat badan tertinggi terdapat di wilayah WHO Amerika dan terendah di wilayah WHO Southeast Asia. Di seluruh wilayah, obesitas lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki, di mana berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang. 41 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelebihan berat badan dan obesitas. Di mana kita tahu juga obesitas dapat kita cegah. Lalu bagaimana obesitas di Indonesia? Di Indonesia, 13,5% orang dewasa usia 18 tahun ke atas yang mengalami kelebihan berat badan, yaitu sementara ada 28,7% mengalami obesitas dengan IMT lebih atau sama dengan 25, dan berdasarkan indikator RPJMN 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 15,4% mengalami obesitas IMT lebih atau sama dengan 27. Sementara pada anak usia 5 sampai dengan 12 tahun sebanyak 18,8% kelebihan berat badan dan 10,8%-nya mengalami obesitas. Data terakhir situasi obesitas menunjukkan belum terkendali. Berdasarkan Sirkesnas 2016, angka obesitas IMT lebih atau sama dengan 27 naik menjadi 20,7%. Sementara obesitas dengan IMT lebih atau sama dengan 25 menjadi 33,5%. Teman-teman penasaran gak sih penyebab obesitas itu apa? Seperti itu kan. Nah, ada beberapa faktor ya teman-teman. Pertama adalah faktor genetik seperti itu. Bila salah satu orang tuanya misalnya obesitas, maka peluang anak-anaknya itu menjadi obesitas sebesar 40-50%. Nah, kalau seandainya dua orang tuanya itu menderita obesitas, maka peluang faktor keturunannya itu akan menjadi 70 sampai dengan 80%. Jadi lebih besar. Nah, selain itu ada lagi faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini ada 2 ya, teman-teman. Pola makan, kemudian pola aktivitas fisik. Nah, dari pola makan di sini, jumlah asupan energi yang berlebihan menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Jenis makanan itu seperti apa sih? Yang tinggi lemak, kemudian gula serta kurang
serat. Itu sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dari energi kita. Nah, kemudian pola aktivitas fisik. Nah, kalau seandainya kita kurang gerak, maka menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak akan maksimal sehingga meningkatkan adanya resiko obesitas. Nah, yang ketiga, obat-obatan dan hormonal. Nah, faktor obat-obatan di sini misalkan jenis steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk terapi misalkan asma, osteoartritis, dan alergi yang dapat menyebabkan nafsu makan akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu yang hormonal. Hormonal yang berperan dalam kejadian obesitas antara lain misalnya hormon leptin, kemudian grelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Dampak obesitas yang pertama adalah dampak metabolik. Nah, lingkar perut pada ukuran tertentu yang tadi ya teman-teman, pria lebih dari 90 cm dan wanita lebih dari 80 cm akan berdampak pada peningkatan trigliserida dan menurunkan kolesterol HDL. Kita tahu kolesterol HDL adalah kolesterol baik ya, serta meningkatkan tekanan darah, di mana keadaan ini disebut dengan sindroma metabolik. Selanjutnya apalagi dari penyakit lain, misalkan ada punya penyakit asma nih, maka dapat memperburuk asmanya. Kemudian apalagi osteoartritis lutut dan pinggul. Karena apa? Karena menimpa berat badan kita yang berlebih. Yang ketiga, pembentukan batu empedu. Keempat, sleep apnea atau henti napas saat tidur. Selanjutnya lagi apalagi? Ada low back pain atau nyeri pinggang. Bagaimana sih cara agar tubuh kita terhindar dari obesitas? Yang pertama, kita harus mengatur pola makan kita. Pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan, dan pengolahan bahan makanan. Bila kita menggunakan piring makan model T seperti di bawah ini atau seperti gambar ini, maka jumlah sayur 2 kali lipat jumlah bahan makanan sumber karbohidrat seperti nasi, mie, roti, pasta, singkong, dan lain-lain. Dan jumlah bahan makanan sumber protein setara dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Sayur dan atau buah minimal itu harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah proteinnya. Kemudian bagaimana sih anjuran untuk mengkonsumsi gula, garam, dan lemak? Teman-teman, kita harus tahu nih, gula dalam sehari itu yang dianjurkan adalah sebanyak 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula. Nah, kalau garam itu sebanyak 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh garam. Nah, untuk minyaknya hanya 67 gram setara dengan 5 sendok makan minyak. Itu dalam sehari ya teman-teman. Nah, yang kedua, atur pola aktivitas fisik. Nah, yang mana peningkatan aktivitas fisik yang gerakannya kontinu dengan gerakan intensitas rendah sampai sedang sehingga terjadi peningkatan pengeluaran energi dan meningkatkan massa otot. Pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi. Dengan demikian energi yang diasup tidak akan pernah berlebih di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pola emosi makan. Pola emosi makan adalah suatu kebiasaan makan dengan jumlah berlebihan dan cenderung memilih jenis makanan yang tidak sehat, yaitu misalnya tinggi garam, tinggi gula, lemak, yang disebabkan oleh emosi bukan karena lapar. Itu. Dalam pengolahan obesitas, maka seseorang perlu dibantu untuk mengenali jenis emosinya dan cara memahami emosi tersebut. Dan terakhir adalah pola tidur atau istirahat. Kurang tidur dapat menyebabkan hormon leptin terganggu sehingga rasa lapar tidak terkontrol. Jika kuantitas 6 sampai dengan 8 jam dan kualitas tidur seseorang tidak sesuai, maka akan mempengaruhi keseimbangan berbagai hormon yang pada akhirnya memicu kejadian obesitas. Gangguan tidur itu dapat menyebabkan peningkatan asupan energi melalui pertama, peningkatan rasa lapar melalui meningkatnya hormon grelin atau pengontrol dari rasa lapar dan menurunnya hormon leptin pengontrol rasa kenyang. Kemudian yang kedua adalah waktu tersisa untuk makan menjadi lebih banyak. 3. Cenderung memilih makanan yang tidak sehat.
Pencegahan dari obesitas. Selain itu juga yang tadi, maka ada beberapa tips ya teman-teman. Yang pertama adalah tips untuk anak dan remaja. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas tentang bayinya ya. Dimana pada bayi sangat dianjurkan untuk inisiasi menyusu dini atau IMD. Kemudian ASI eksklusif sampai dengan usia 6 bulan, melanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. MPASI dimulai pada usia 6 bulan, pemberian makanan bayi anak atau PMBA sesuai dengan kelompok umurnya. Kemudian untuk bayi yang belum bisa merangkak sebagai usaha aktivitas fisik. Nah, selanjutnya balita. Aneka ragam pangan makan lebih banyak yang bergizi, yaitu anak usia 2 sampai dengan 5 tahun. Jangan terlalu banyak digendong, biarkan anak bergerak bebas. Kemudian untuk anak dan remaja, tidak makan sambil menonton TV. Batasi penggunaan gadget, perbanyak aktivitas di luar ruangan, biasakan makan dengan keluarga, biasakan selalu sarapan sehat, biasakan membawa bekal makanan sehat dan air putih dari rumah, batasi makanan siap saji dan pangan olahan, jajanan dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Banyak makan sayur dan buah, kemudian mengkonsumsi aneka ragam pangan, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Selanjutnya menghindari konsumsi minuman ringan dan bersoda. Lalu bagi teman-teman yang usianya rentangnya antara 18 sampai dengan 60 tahun, pencegahannya bagaimana? Pertama adalah aneka ragam pangan, cukup sayuran hijau dan buah berwarna. Tidak merokok dan minum minuman beralkohol, tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana atau gula. Batasi konsumsi gorengan dan lemak trans atau margarin. Jadwal makan teratur, porsi sedikit tapi lebih sering dengan pola makan pagi, selingan, makan siang, selingan, dan makan malam. Biasakan makan dengan model piring makan teh, yaitu setengah piring makan berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi lagi menjadi 2 bagian, seperempat bagian berisi nasi, dan seperempat bagian berisi lauk. Hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda. Batasi konsumsi jus buah. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara baik, benar, teratur, terukur atau BBTT. Aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Berpikir positif dan mengenali emosi makan. Buat target terukur untuk aktivitas fisik, timbang berat badan dan ukur lingkar pinggang secara teratur. Nah, bagi orang tua kita atau kakek nenek kita, tips untuk lansia umur lebih dari 60 tahun adalah konsumsi makanan sumber kalsium, batasi makanan tinggi natrium, batasi konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan diri sendiri seperti jalan kaki.